Balik lagi sama saya, Muhammad Basmalah. Kali ini saya akan membahas sebuah software aplikasi Process Explorer. Kita tentunya pasti sudah mengetahui program bawaan dari Windows, yaitu Task Manager ya. Process Explorer itu penggunaannya hampir sama seperti Task Manager, cuman Process Explorer ini lebih expert ya, lebih expert ya dibandingkan task dari Task Manager. Nah, lanjut. Process Explorer adalah sebuah program komputer freeware untuk Microsoft Windows yang diciptakan oleh SIS Internals yang telah diakuisisi oleh Microsoft Corporation ya sekarang sistemnya itu. Jadi Process Explorer itu kita dapat mencari sebuah masalah ya. Jika komputer kita terdapat masalah-masalah, misalkan ada program yang berhenti secara tiba-tiba atau yang lainnya ya, jadi kita bisa melihat di Process Explorer ya aplikasi mana yang menggunakan CPU yang tinggi, menggunakan RAM yang banyak ya, hampir ya semuanya mungkin mirip seperti di Task Manager ya. Nah, ini fitur-fitur dari Process Explorer ya. Yaitu yang pertama ada Process Tree, ada warna-warna apa saja yang terdapat pada Process Explorer dan tindakan yang dapat dilakukan dalam Process Explorer. Yang pertama yaitu Process Tree ya pada Process Explorer. Jadi ini adalah Process Tree-nya adalah keseluruhan tampilan proses yang bekerja pada komputer kita dengan menampilkannya secara hierarki, atau bahasa lainnya juga secara anak tangga ya, yaitu berurutan dari atas sampai bawah dengan memiliki biasanya tidak sejajar ya, tree-nya agak sedikit ke kanan ya. Jadi di dalam tampilan dari Process Explorer ini ya biasanya proses tree ini akan langsung muncul ya pada saat kita membuka aplikasi tersebut. Dan di sini ada tampilan-tampilan dari Process Explorer-nya, yaitu ada proses, di sampingnya lagi CPU, private bits, working set, PID, description, dan company name ya. Akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu proses ya. Proses itu adalah nama file atau nama program aplikasi yang sedang berjalan di komputer kita ya. Serta ada gambar ikonnya juga ya di situ ya. Selanjutnya di tab CPU itu akan menampilkan persentase waktu CPU ya di detik akhir. Selanjutnya private bits akan di private bits itu dia menampilkan jumlah memori yang dialokasikan untuk satu program saja ya. Jadi setiap program itu dia memiliki private bits sendiri-sendiri ya. Working set sama seperti private bits, namun working set itu dia menampilkan jumlah RAM aktual yang dialokasikan untuk program tersebut ya. Jadi hampir sama seperti private bits, malah working set jadi setiap program memiliki jumlah RAM aktual yang berbeda-beda.
Selanjutnya ada PID, yaitu pengidentifikasian proses. Ada description, yaitu deskripsi dari sebuah aplikasi atau dari sebuah file yang terdapat di dalam proses tadi. Selanjutnya yang terakhir ada company name, ya, yaitu nama dari nama perusahaan, ya, nama perusahaan dari sebuah aplikasi yang diinstal, ya, yang digunakan, ya. Jadi jika ada sebuah aplikasi yang tidak yang tidak ada company name-nya, ya, yang tidak muncul company name-nya, itu bisa dipastikan itu adalah program ilegal dari itu, ya. Jadi itu adalah program ilegal. Nah, biasanya itu tampilannya akan diperbaharui sekali setiap detik. Jadi tiap detik akan ada perubahan, ya, mulai dari proses CPU, private bits, working set, ya, mengikuti aplikasi-aplikasi yang berjalan, ya, di latar belakang komputer kita, ya. Kita dapat lebih jelas melihatnya di tab CPU, private bits atau working set, ya. Mungkin di situ akan terlihat angka-angkanya akan berubah-berubah, ya, tiap detik. Tapi kita juga dapat mengatur perbaharuannya, ya, sesuai dengan kita dengan cara mengklik tab view, ya. Lalu ada pilihan update speed, batasnya itu dari 0,5 second sampai 10 second. Kita juga dapat memberhentikan sementara tampilannya dengan menggunakan spasi, ya, spacebar pada keyboard. Jadinya jika kita mencet spasi pada keyboard, ya, tampilan dari proses Explorer tersebut akan berhenti sejenak, ya. Jadi tidak akan memperbaharui, ya, sampai kita memencet spacebar untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya warna, ya, memahami warna yang terdapat pada proses Explorer. Jadi di dalam proses Explorer ini terdapat beberapa warna, ya, yang warna-warna tersebut juga memiliki artinya sendiri-sendiri, ya, untuk setiap proses yang terdaftar pada proses Explorer. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui atau mempelajari, ya, warna-warna tersebut, ya. Di sini di gambar terlihat ada warnanya, ya, di bagian proses juga terdapat warnanya, kita lihat. Jadi apa sih arti dari warna tersebut? Nah, yang pertama yaitu hijau cerah, ya, atau tadi di color selection itu tulisannya new object, seperti namanya, ya, di objek, ya. Jadi ketika kita membuka proses baru atau kita membuka sebuah aplikasi baru, jika kita perhatikan di tab proses pada proses Explorer tadi, maka akan muncul nama dari proses tersebut dengan latar belakang berwarna hijau cerah. Selanjutnya ada merah, atau di color selection tadi ada tulisannya namanya delete object. Jadi jika kita menutup suatu program atau dari
proses explorernya kita melakukan kill proses, maka pada tampilan proses tadi akan muncul warna merah ya, akan ada kedipan berwarna merah sebelum proses tersebut menghilang atau terhapus. Selanjutnya ada lavender biru dengan namanya atau owner process ya, yaitu adalah sebuah proses yang berjalan sebagai akun pengguna yang sama dengan proses explorer. Selanjutnya ada pink cerah atau service. Jadi proses Windows service. Meskipun kita perlu dicatat bahwa mereka mungkin memiliki proses turunan yang diluncurkan sebagai pengguna yang berbeda, dan itu juga mungkin warna yang berbeda. Selanjutnya ada abu-abu gelap atau suspend proses, yaitu proses-proses yang ditangguhkan ya, yang disuspend atau proses-proses yang diberhentikan secara sementara ya tentunya. Selanjutnya ada pick image dengan warna ungu, yaitu proses ini mungkin berisi kode terkompresi yang tersembunyi dalamnya, atau setidaknya proses explorer itu berpikir bahwa mereka melakukannya dengan menggunakan heuristik. Jadi jika kita melihat proses berwarna ungu, pastikan kita untuk memindai malware ya. Jadi jika muncul berwarna ungu pada tab proses explorer kita harus mencoba mengecek ya, memindai virus ya, mungkin terdapat malware atau virus di program aplikasi tersebut. Selanjutnya ada immersive process atau biru terang ya. Ini hanyalah cara elegan, cara mewah untuk mengatakan bahwa prosesnya adalah aplikasi Windows 8 dengan menggunakan API terbaru ya, API terbaru. Kita juga dapat merubah warna-warna tersebut sesuai keinginan kita dengan cara klik options, lalu pilih configure color untuk dapat melihat color selection ya. Klik option lalu configure color. Yang terakhir adalah tindakan yang dapat kita lakukan pada proses explorer. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan di dalam proses explorer, di antaranya kita dapat membunuh suatu proses, memuat ulang, menghentikan proses, dan lain-lain ya. Terlihat di sini ya, ini akan terjadi jika kita mengklik kanan sebuah proses ya. Nah, apa aja sih yang ada di situ ya? Yang pertama window memiliki opsi termasuk bawah ke depan ya, yang dapat berguna untuk membantu mengidentifikasi jendela yang terkait dengan suatu program, suatu proses. Jika tidak ada jendela untuk proses itu, maka akan berwarna abu-abu. Selanjutnya ada set priority. Jika kita ingin mengatur sebuah proses menjadi prioritas, maka kita dapat memilih set priority pada proses-proses tertentu. Selanjutnya ada kill proses, yaitu membunuh atau menutup atau menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. Selanjutnya ada kill process tree ya, sama seperti kill process sebelumnya. Kill process tree ini akan membunuh semua proses yang berkaitan dengan proses hidupnya ya. Jadi jika ada turunan-turunan dari suatu proses, maka semuanya itu akan terhapus ya.
akan tertutup semuanya, akan terbunuh semuanya. Selanjutnya ada restart ya, yaitu mengulang kembali sebuah proses ya. Restart ini jadi kita seperti membunuh proses, kill proses, tapi selanjutnya proses tersebut akan terbuka lagi dengan sendirinya. Selanjutnya ada suspend ya, yaitu menghentikan sementara sebuah proses. Ada juga cek virus total ya. Ini juga sangat berguna karena ia akan memeriksa virus pada setiap proses yang kita pilih. Dan terakhir ada search online ya, jadi ini hanya untuk mencari proses ini dalam online ya, di web online ya. Jadi terima kasih telah menonton video saya atau mendengarkan saya berbicara. Terima kasih, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.